Lokapom di Kabupaten Bima adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Wilayah kerja Lokapom di Kabupaten Bima mencakup 5 kabupaten kota di Pulau Sumbawa, yaitu Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Lokapom di Kabupaten Bima berkomitmen untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan demi mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM dan menjaga keamanan obat dan makanan untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Murdi Hartono, Kepala Lokapom di Kabupaten Bima. Saat ini saya mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas di PPK ASN Kemensetnek RI. Lokapom atau Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang berada di Pulau Sumbawa, yaitu pertama Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu indikator kinerja utama sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM yaitu bagaimana kita meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah masing-masing UPT. Salah satu bagian dari indikator kinerja utama tersebut yaitu persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik. Dalam kegiatan registrasi produk obat dan makanan di BPOM, ada beberapa tahapan serta stakeholder yang ikut terlibat dan berperan. Jadi tidak hanya antara pelaku usaha dan BPOM saja. Kendala yang sering dialami UMKM antara lain pemenuhan persyaratan sarana produksi, layout tempat produksi, kemudian ruang produksi yang dipersyaratkan harus terpisah dengan tempat tinggal. Kendala lain yang juga melibatkan instansi lainnya yaitu ketika melakukan pendaftaran NIB atau nomor izin berusaha. Untuk diketahui bahwa sebelum sampai pada tahap melakukan registrasi di Badan POM, pelaku usaha diwajibkan terlebih dahulu memiliki NIB atau nomor izin berusaha tadi. Nah, pada saat itulah sering terjadi kesalahan dalam pemilihan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, saya berikan contoh di sini, misalnya seperti ini. Pada saat melakukan pendaftaran, ini pelaku usaha dengan dibimbing oleh Dinas PTSP itu memasukkan KBLI-nya dengan kode 47245 ini dengan kriteria perdagangan eceran daging dan ikan olahan, di mana jenis produksinya nanti adalah pembuatan abon, pembuatan nugget, bakso, siomay, udang, tepung, otak-otak, dan lain-lain. Nah, padahal yang seharusnya dimasukkan adalah seperti ini. Jadi, dia harus memasukkan kode KBL yang benar itu 10216, yaitu industri berbasis daging lumatan dan surimi. Nah, kesalahan-kesalahan seperti inilah yang sering sekali dialami oleh UMKM. Kesalahan tersebut
berakibat bahwa proses perizinan yang telah dilakukan itu harus diulang kembali dari awal. Nah, inilah yang coba kita jawab dengan aksi perubahan si Carupoda itu. Kita membangun komunikasi, membangun kolaborasi dengan lintas sektor terkait, khususnya dengan dinas-dinas yang berkepentingan dalam hal pengajuan izin dalam rangka penerbitan izin edar produk di BPOM, untuk kita rangkul, untuk kita ajak kerjasama, bersama-sama melakukan pembimbingan dan pembinaan serta pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kota Bima dan di Kabupaten Bima. Pada tanggal 6 Juni tahun 2024, Lokapom di Kabupaten Bima melaksanakan rapat pembahasan persiapan rencana aksi perubahan, pembentukan tim efektif aksi perubahan, dan pembentukan tim pendampingan UMKM internal. Pada saat rapat pembahasan, Kepala Lokapom di Kabupaten Bima menjelaskan terkait aksi perubahan, yaitu si Carupoda. Si Carupoda sendiri merupakan singkatan dari kolaborasi mencapai registrasi UMKM produk obat dan makanan. Iya, yang akan dilaksanakan untuk waktu dekat ini, yaitu yang kita kasih nama si Carupoda itu. Jadi kepanjangan dari kolaborasi mencapai registrasi UMKM produk obat dan makanan. Jadi tujuan goalnya nanti adalah bagaimana kita bisa menghasilkan para UMKM yang memiliki registrasi produknya, ya, dalam hal ini adalah izin edar, ya, izin edar dari Badan POM, karena selama ini memang UMKM itu mayoritasnya memilih untuk registrasi produknya itu yang PIRT aja, bahkan banyak juga yang sama sekali tidak punya izin, ya. Nah, itu yang jadi sebelum kita menyusun kerjasama atau MOU, itu kita harus menetapkan kriteria mengenai kerjasama dulu. Jadi dari kriteria itu apakah sealur, sejalan, atau sama harmonis dengan kita atau tidak. Jadi itu dilihat dari indikatornya, yaitu rekam jejak proyek sebelumnya, misalkan ada perjanjian kerjasama yang mengatur pada proyek. Lalu yang kedua ada keahlian teknis yang relevan. Dan yang terakhir adalah inovasi dan teknologi yang dimiliki, apakah sejalan dengan perkembangan dari kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing mitra. Lalu yang ketiga ada kriteria kapabilitas teknis dan keahlian dan lain. Pada tanggal 11 Juni tahun 2024, Kepala Lokapom di Kabupaten Bima beserta dengan tim melakukan koordinasi dan penjajakan kerjasama terkait aksi perubahan si Carupoda bersama dengan Dinas Perikanan Kota Bima dan Dinas Perikanan Kabupaten Bima. Pada tanggal 2 Juli tahun 2024, melaksanakan audiensi dan koordinasi ke lintas sektor terkait untuk persetujuan terhadap isi rancangan MOU yang telah dibuat. Pada tanggal 23 Juli tahun 2024, dilaksanakan acara penandatanganan MOU pendampingan UMKM yang dihadiri oleh lintas sektor terkait. Bagaimana kita bisa melakukan pendampingan terhadap UMKM yang bergerak di bidang produksi obat dan makanan. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Lokapom di Kabupaten Bima, Kepala DPM PTSP Kota Bima, serta Kepala Balai Besar POM di Mataram. BPOM atau POM dan dinas instansi terkait yang ada di Kota Bima. Suatu ini yang paling penting. Diminta kepada kita semua, mari egosentris masing-masing ada dinas atau masing-masing instansi ini, mari kita kendorkan, bahkan kalau bisa kita hilangkan untuk
lain adalah untuk kepentingan masyarakat besar. Memudahkan ya, memudahkan dalam tanda kutip lebih mereform sehingga perizinan itu lebih cepat ya, lebih mudah, tidak bertele-tele. Karena kalau lama, tentunya orang untuk berinvestasi menjadi malas gitu kan. Nah, bagaimana kita menunjukkan sistem perizinan yang mudah, yang cepat, yang kemudian transparan dan akuntabel, ini yang memang menjadi tugas kita dari pemerintah. Yang tentunya harus saling berkolaborasi. Dan saya tentunya menyambut baik kegiatan pada hari ini, dan tadi disampaikan oleh Pak Kadis di PTSP juga bahwa jangan sampai hanya berhenti di sini. Ya, MOU ini kan sebagai kesepakatan bersama begitu seperti itu ya. Artinya Diharapkan dengan adanya MOU ini, lintas sektor dapat saling berkolaborasi mencapai registrasi UMKM, produk obat dan makanan. Pada tanggal 23 Juli tahun 2024, dilakukan juga sosialisasi program inovasi Si Carupoda oleh Lokapom di Kabupaten Bima ke lintas sektor lainnya di wilayah Kabupaten Bima. Diawali dengan kunjungan ke Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima. Pada tanggal 29 Juli tahun 2024, dilaksanakan BIMTEK Fasilitator Pendamping UMKM yang beranggotakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima dan perwakilan UMKM pangan di wilayah Kabupaten Bima. Aksi perubahan ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu meningkatnya UMKM yang memiliki izin edar, baik itu SPP PIRT dan NGB POM, di wilayah kerja Lokapom di Kabupaten Bima. Melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, serta meningkatnya daya saing UMKM dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Program kolaborasi dan komitmen bersama antara Lokapom di Kabupaten Bima dengan berbagai stakeholder terkait, khususnya Dinas Perikanan, memberi banyak manfaat nyata. Program ini memberikan pendampingan teknis yang komprehensif kepada pelaku UMKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dalam memenuhi persyaratan registrasi produk obat dan makanan. Dengan demikian, produk-produk lokal yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Semoga dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku UMKM, dan stakeholder terkait, kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Bima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Rom MT selaku penjabat Wali Kota Bima mendukung Si Carupoda sebagai bentuk kolaborasi Lokapom Bima dengan Pemda dan akademisi dalam memberikan kemudahan akses dan pendampingan izin edar BP POM. Semoga Si Carupoda yang digagas oleh Kepala Lokapom Bima, Saudara Basuki Murdi Hartono, dapat terus berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM, mendukung tumbuh kembang ekonomi dan iklim investasi di Kota Bima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.